Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini tanggal 7 Oktober, Gereja memperingati Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosari Suci. Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Pius V sebagai tanda syukur dan penghormatan kepada Bunda Maria atas kemenangan dalam pertempuran melawan pasukan Turki pimpinan Ottoman di Lepanto pada tanggal 7 Oktober tahun 1571. Diyakini bahwa kemenangan itu diperoleh berkat pendarasan doa Rosario. Perayaan ini juga disebut Pesta Bunda Kemenangan. Mengenai doa Rosario, Paus Benediktus ke-16 berkata, "Setiap tahun Bunda Maria mengundang kita untuk menemukan kembali keindahan doa ini yang demikian sederhana namun mendalam. Rosario adalah suatu doa kontemplatif dan berpusat pada Kristus dan tidak terlepas dari misteri-misteri hidup Yesus dalam kitab suci. Rosario adalah doa umat Kristiani yang berusaha untuk bertumbuh dalam pesiarahan iman sambil mengikuti jejak Kristus yang sudah didahului oleh Bunda Maria." Saudara-saudara yang terkasih, perayaan ini mengajak kita umat untuk selalu mendekatkan diri pada misteri-misteri hidup Yesus bersama ibunya Maria. Melalui doa Rosario, kita diundang untuk mengikuti Yesus secara dekat serta meneladan hidup dan pengorbanannya yang turut dipikul oleh Bunda Maria, bundanya. Doa Rosario telah menjadi bagian penting tak terpisahkan dari kehidupan gereja dan kita umat. Doa Rosario menjadi begitu populer antara lain karena sederhana dan mudah didaraskan. Pelbagai wujud dapat disampaikan kepada Tuhan untuk memohon pengabulannya. Tidak sedikit kesaksian umat tentang pengabulan doa Rosario dalam pelbagai kebutuhan mereka. Misalnya ketika menghadapi masalah-masalah hidup yang pelik. Juga pelbagai wujud dapat disampaikan seperti untuk perdamaian dunia, keadilan, pembebasan dari mara bahaya dan kesulitan, dan lain sebagainya. Kita dapat mendengarkan begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang mendaraskan doa Rosario itu. Saya memberikan satu contoh. Ada seorang bernama James Foley, seorang jurnalis fotografer Katolik yang berasal dari Amerika Serikat. Dia pergi memotret di daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok ISIS sekitar tahun 2011. Dalam dirinya muncul satu keberanian dan ketangguhan yang lebih, yang menurut dia berasal dari imannya dan secara khusus dari doa Rosario yang selalu didaraskannya. James Foley akhirnya ditangkap dan dipenjarakan di Libya bersama dengan beberapa rekannya. Dia memberi kesaksian bahwa hanya kekuatan doa, khususnya doa Rosario, yang memampukan dia untuk kuat dan bertahan. Katanya, "Saya mulai berdoa Rosario karena doa itulah yang sering didoakan oleh ibu dan nenek saya. Saya berdoa 10 kali Salam Maria di sela-sela doa Bapa kami. Butuh waktu lama
hampir 1 jam untuk menghitung 100 kali Salam Maria di buku-buku jari saya. Dan itu membawa kekuatan dan mengontrol pikiran saya agar tetap fokus. James kaget, tidak menyangka bisa dibebaskan dan kembali ke tanah asalnya. Ia sangat yakin bahwa pembebasannya bukan murni keinginan ISIS, tetapi berkat pertolongan Tuhan. Doa dari keluarga, dari sahabat kenalan, dari teman-teman, dari begitu banyak orang lain ikut menyelamatkan nyawanya. Dan dia menulis kesaksian sebagai berikut. Doa adalah perekat yang memungkinkan pembebasan saya. Suatu keajaiban jika dibebaskan di tengah-tengah medan perang seperti ini. Pembebasan itu terjadi karena iman. James yakin bahwa ketekunannya dalam doa membuat dia dibebaskan. Kisah Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengundang kita untuk bertekun dalam doa. Kita jangan ragu-ragu untuk mengetuk pintu hati Allah, mencari bantuannya dalam kebutuhan apa saja dan kapan saja. Hospitalitas Tuhan selalu ada. Berkat Tuhan menyertai kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.